Sekarang kita akan masuk ke poinnya. Kasus disebut juga sebagai problematika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, problematika dijelaskan sebagai hal yang masih belum dapat dipecahkan atau masih menimbulkan masalah. Jadi problematika pembelajaran merupakan masalah atau kasus yang terjadi dalam proses pembelajaran. Dalam sebuah pendidikan, pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas merupakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak jarang terjadi kendala-kendala yang dapat menghambat proses pembelajaran. Di antaranya ada 6 problematika yang akan dibahas. Yang pertama, kurangnya minat belajar. Ketika siswa tidak memiliki minat belajar yang kuat, proses pembelajaran menjadi lebih sulit dan hasil yang dicapai cenderung rendah. Yang kedua, ketidakcocokan metode pembelajaran. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ketidakcocokan antara metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan gaya belajar siswa dapat menjadi problematika dalam pembelajaran di kelas jika metode pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Proses pembelajaran dapat menjadi kurang efektif dan efisien. Yang ketiga, gangguan disiplin. Gangguan disiplin di kelas adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru. Siswa yang tidak patuh terhadap peraturan kelas atau mengganggu teman sekelas dapat mengganggu konsentrasi dan fokus pembelajaran. Gangguan disiplin dapat mencakup perilaku yang mengganggu, seperti berbicara keras, berkelahi, atau menggunakan perangkat elektronik selama pembelajaran. Ketika gangguan disiplin tidak ditangani dengan baik, proses pembelajaran terganggu dan dampaknya bisa merugikan seluruh kelas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik itu dalam bentuk buku teks, materi pembelajaran, atau fasilitas fisik, juga dapat menjadi problematika dalam pembelajaran di kelas di beberapa sekolah, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan keterbatasan ekonomi. Ketersediaan sumber daya pembelajaran yang memadai mungkin terbatas. Kurangnya akses terhadap materi dan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan menciptakan kesenjangan pendidikan antara siswa. Yang kelima, ketidakmampuan memotivasi siswa. Membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran adalah tantangan lain yang sering dihadapi oleh guru. Siswa yang kehilangan motivasi cenderung kurang berpartisipasi aktif dalam kelas, memiliki kinerja rendah, dan sulit menghadapi tantangan pembelajaran. Kurangnya motivasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penghargaan atau pengakuan atas usaha siswa, kurangnya hubungan yang baik antara guru dan siswa, atau rasa tidak relevan dengan tujuan mereka di masa depan. Yang terakhir, keterbatasan waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran yang terbatas menjadi problematika juga dalam proses pembelajaran di kelas. Kurikulum yang padat dan terbatasnya waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran bisa membuat guru merasa terburu-buru dalam menyampaikan materi. Hal ini dapat mengurangi kesempatan siswa untuk memahami konsep secara mendalam atau untuk berdiskusi dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kelas, serta menghambat guru dalam memberikan bantuan individu kepada siswa yang membutuhkannya. Solusi yang dapat diterapkan pada problematika pembelajaran, adapun beberapa solusinya berikut ini. 1. Memberi aturan dan konsekuensi. Guru dapat membuat aturan kelas yang jelas dan konsekuensi yang tegas untuk perilaku yang tidak diinginkan. Pastikan semua siswa memahami aturan tersebut dan konsekuensinya. 2. Melibatkan orang tua. Guru dapat berkomunikasi dengan orang tua siswa untuk memantau perubahan dan memberikan bantuan yang lebih efektif. 3. Identifikasi penyebab. Guru dapat mencari tahu penyebab perilaku siswa yang sulit diatur dan memberikan bantuan yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi masalah tersebut. 4. Menerapkan strategi penguatan positif. Guru dapat menggunakan strategi penguatan positif seperti memberikan pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi perilaku sulit diatur. 5. Memberikan tugas yang menantang. Guru dapat memberikan tugas atau proyek yang menantang agar siswa tetap terlibat dan terfokus, mengurangi perilaku sulit diatur. 6. Gunakan sinyal atau kode rahasia. Guru dapat membuat sistem sinyal atau kode rahasia sebagai pengingat ketika siswa mulai berperilaku sulit diatur, memberikan mereka kesempatan untuk merefleksikan perilaku mereka. 7. Memberikan hukuman yang positif. Guru dapat memberikan hukuman yang positif seperti memberikan tugas tambahan yang menantang untuk mengurangi perilaku sulit diatur. 8. Beri penguatan positif. Guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah untuk meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi perilaku sulit diatur. 9. Sabar. Guru dapat menjadi lebih sabar dan tidak memarahi siswa yang sulit diatur, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berubah dan belajar dari kesalahan.